back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditendang, mana tahu nyaman dan terus ke pelaminan. Ya, perkenalkan saya Daniel MN. Di sini saya akan mencoba untuk membahas suatu materi secara singkat saja. Semoga dengan apa yang saya bawakan nanti teman-teman semua bisa memahaminya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai aspirasi prosa. Apa sih aspirasi prosa itu? Mungkin sudah ada yang tahu atau baru yang mau cari tahu dengan menonton video ini. Yuk check it out. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Aspirasi prosa. Nah, sebelum masuk ke dalam aspirasi prosa, terlebih dahulu kita mencoba untuk mencari pengertian mengenai kata aspirasi itu sendiri. Nah, kata aspirasi itu sendiri berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata aspirasi disebut expression, sedangkan di dalam bahasa Latin disebut expreciation. Nah, dari pengertian kedua bahasa tersebut dapat diartikan bahwa aspirasi ini merupakan suatu pemahaman dan menghargai suatu karya sastra dalam khususnya aspirasi ini sendiri. Kan kita membahas mengenai aspirasi prosa, jadi terutamanya kepada mengenai untuk pemahaman atau memahami serta menghargai suatu karya sastra teman-teman. Dalam aspirasi prosa ini sendiri terbagi atas 4 tingkatan nih. Nah, sudah ada yang tahu belum 4 tingkatan nih apa aja nih? Nah, yang pertama tingkatannya adalah tingkatan menggemari. Nah, ini paling banyak nih untuk tingkatan menggemari dalam aspirasi prosa. Yang dimana sih Bang maksudnya itu untuk yang menggemari? Nah, menggemari ini contohnya seperti kalian melihat suatu karangan novel nih, kalian senang dan kalian ingin membacanya. Nah, itu sudah termaksud dalam kalian menggemari. Nah, tingkatan yang kedua adalah menikmati. Nah, dalam aspirasi prosa nih contohnya apa sih untuk menikmati? Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kalian pernah membaca suatu novel meskipun kalian telah habis membacanya dari halaman 1 hingga terakhir, kalian tetap ingin membacanya lagi sampai habis. Nah, itu contohnya ketika kalian menikmati suatu karya sastra. Dan yang ketiga adalah tingkatan mereaksi. Mereaksi ini pastinya tentu nanti teman-teman akan mengerti nih. Misalnya contoh dalam membaca suatu novel atau nonton drama Korea misalnya, buat teman-teman yang banyak nonton drama Korea. Wah, kenapa bukan aku yang di situ? Misalnya ada dengan ciuman, kalian ikut terkesipu malu-malu. Nah, itu contohnya kalian mulai mereaksi terhadap suatu karya atau karang ataupun hal-hal yang terhadap karya sastra yang teman-teman lihat. Dan yang tahapan terakhir adalah tingkatan yang keempat, tingkatan yang paling tinggi dalam aspirasi prosa. Apa tuh? Nah, itu yaitu tahapan memproduksi. Dari kalian mulai menggemari, menikmati, mereaksi, kalian mulai tertarik nih dan kalian mencoba untuk membuat suatu cerita atau novel atau cerpen atau apa saja. Nah, kalian sudah masuk tingkat memproduksi, yaitu tingkat terakhir atau tingkat tertinggi dalam aspirasi prosa. Dalam aspirasi prosa nih apa saja yang terlibat atau aspek-aspek apa saja yang terlibat. Nah, dalam aspirasi prosa ini ada 3 aspek yang harus terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Sudah pastinya kalian tahu apa itu kognitif, yaitu aspek pengetahuan. Harus terlibatnya pengetahuan kalian atau pemahaman kalian untuk bisa memahami suatu karya agar kalian dapat mengaspirasikannya dalam bentuk objektif. Sedangkan yang kedua adalah aspek emotif. Nah, aspek emotif ini sudah pasti yaitu aspek emosi, supaya kalian bisa masuk untuk bisa mengetahui untuk indah-indah atau hal-hal apa saja yang menarik baik buruknya dalam suatu karya sastra nih, sehingga kalian bisa memberikan penilaian yang pastinya jika secara emotif yaitu secara subjektif. Dan yang terakhir adalah aspek evaluatif. Nah, aspek evaluatif ini sudah pasti hampir semua teman-teman pasti sudah tahu, yaitu menilai. Nah, pastinya untuk setiap orang untuk menilai itu gampang. Nah, tapi di balik penilaian itu harus disertai alasan. Misalnya kita mengatakan suatu ini baik, buruk, atau ada kelemahannya, tapi kita juga harus disertai dengan alasan yang bisa diterima. Seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah tentang kegiatan aspirasi prosa. Apa saja sih yang ada dalam kegiatan aspirasi prosa? Di dalam kegiatan aspirasi prosa ini ada 4 kegiatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kegiatan
aspirasi prosa secara langsung, dan yang kedua adalah aspirasi prosa secara tidak langsung, dan yang keempat adalah kegiatan dokumentatif, dan yang keempat adalah kegiatan kreatif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kegiatan aspirasi prosa secara langsung. Pastinya kalian teman-teman sudah tahu nih, secara langsung berarti teman-teman semua harus terlibat dalam proses aspirasinya, yang dimana teman-teman harus membaca langsung suatu novel atau karangan karya sastra. Dan yang kedua adalah aspirasi kegiatan prosa secara tidak langsung. Contohnya yang tidak langsung itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Hal-hal yang menunjang pemahaman kalian atau apa saja untuk bisa mengaspirasi, misalnya teman-teman mendengarkan cerita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kegiatan dokumentatif. Nah, kegiatan dokumentatif ini sering banget teman-teman lakuin. Misalnya kalian suka dengan novel karangan Terele, kalian mengoleksi semua karangan karya Terele, seperti itu teman-teman. Nah, dan yang keempat adalah kegiatan aspirasi prosa kreatif, di mana teman-teman mampu mengulas kembali apa yang sudah teman-teman baca, apa yang teman-teman dapatkan dengan aspirasi prosa dengan sesuatu ungkapan atau kalimat-kalimat yang kreatif sesuai dengan pengembangan diri kalian masing-masing teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan meskipun hanya sedikit. Semoga dengan teman-teman ingin mencari pengetahuan lebih bisa menjadi bukit. Nah, semoga video tadi juga dapat bermanfaat buat teman-teman semua di kehidupan sehari-hari maupun untuk menambah pengetahuan teman-teman nantinya. Karena ada kata pepatah, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Saya pamit undur diri, terima kasih.